Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Masjid Al-Aqsa kembali menjadi sorotan pasca kelompok militan Hamas meluncurkan ribuan roket ke wilayah selatan Israel pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023. Dalam penyerangan yang mereka beri nama Operasi Badai Al-Aqsa, berhasil menewaskan sekitar 1.200 dari pihak Israel dan menyandera 150 orang Israel. Hal ini bukanlah tanpa alasan, mengingat masjid yang juga sering disebut dengan nama Baitul Maqdis ini, terletak di wilayah Yerusalem, yang merupakan kota suci dari 3 agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Selain Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa juga sering disebut dengan Bait Suci, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan nama Al-Haram Asy-Syarif yang memiliki arti Tanah Suci yang Mulia. Kompleks Masjid Al-Aqsa memiliki luas sekitar 144.000 meter persegi, yang berada di kota lama Yerusalem. Di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, terdapat 4 bangunan tempat salat. Bangunan yang terbesar adalah bangunan yang berkubah emas yang bernama Qubatus Sakoroh atau Kubah Es Sakroh atau sering pula disebut dengan nama Dome of the Rock. Bangunan inilah yang sering disalahartikan sebagai Masjid Al-Aqsa. Dalam komplek Masjid Al-Aqsa ada beberapa bangunan penting yang menjadi tempat bersejarah bagi umat muslim, yaitu Al-Jami Al-Aqsa yang berkubah abu-abu, Kubah Es Sakrah atau Dome of the Rock yang berkubah warna emas, Musala Al-Mawarni, Kubah Al-Miraj, Kubah As-Silsilah, Kubah An-Nabi, dan beberapa bangunan lainnya. Terlepas dari fakta tersebut, Masjid Al-Aqsa memiliki sederet fakta yang sangat menarik untuk dibahas, khususnya bagi para umat Islam. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pembahasan berikut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. 1. Kiblat pertama bagi umat Islam. Pada zaman dahulu, saat sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama bagi umat muslim. Artinya Rasulullah pun sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Hal tersebut berlangsung sekitar 16 bulan, hingga turunlah wahyu yang berisi tentang perintah sholat untuk menghadap Ka'bah di kota Mekah. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dengan apa yang mereka kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. 2. Masjid kedua yang Allah letakkan di muka bumi. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua yang diletakkan Allah di muka bumi, setelah Masjidil Haram. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis, Abu Dzar pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi?" Beliau bersabda, "Al-Masjid Al-Haram." Abu Dzar bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Kemudian Al-Masjid Al-Aqsa." Berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa lama antara keduanya?" Beliau menjawab, 40 tahun, hadis riwayat Ahmad. 3. Menjadi tempat suci 3 agama. Komplek Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci bagi 3 agama sekaligus, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketiganya mempunyai sejarah panjang di kota Yerusalem, maka dari itu, ketiga umat tersebut merasa memiliki komplek tersebut. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci ketiga setelah Masjid Al-Haram di kota Mekah dan Masjid Nabawi di kota Madinah, karena Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat muslim sebelum kemudian beralih ke Baitullah di Masjidil Haram.
Masjid Al-Aqsa juga merupakan saksi perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umat Yahudi, di kawasan komplek Masjid Al-Aqsa terdapat tembok ratapan, yang merupakan reruntuhan tembok tempat bait suci kuno berada. Di dalamnya terdapat ruang Maha Kudus, dan tempat tersuci menurut umat Yahudi. Orang-orang Yahudi percaya bahwa disinilah batu pertama penciptaan dunia diletakkan. Sedangkan bagi umat Kristen, dalam komplek Masjid Al-Aqsa terdapat sebuah batu yang menjadi saksi bisu. Saat Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, batu tersebut berada di dalam kubah es Sakroh, atau lebih dikenal dengan nama Dome of the Rock, yaitu bangunan dengan kubah berwarna emas. Kubah es Sakroh juga pernah menjadi gereja pada saat kota Yerusalem dikuasai bangsa Romawi, dengan nama Templum Domini. 4. Tempat singgah Rasulullah dalam peristiwa Isra Miraj. Allah memberikan wahyu secara langsung tentang perintah sholat 5 waktu, melalui peristiwa yang kita kenal dengan Isra Miraj. Isra Miraj merupakan salah satu perjalanan suci Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Sebagai tempat persinggahan Rasulullah, Masjid Al-Aqsa tentu saja memiliki keutamaan. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sempat mendirikan sholat 2 rakaat di masjid tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah didatangi buruk, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bigal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut mencapai ujungnya. Beliau bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Beliau bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku terus keluar." Hadis riwayat Muslim. 5. Tempat ziarah yang dianjurkan Rasulullah. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikunjungi oleh umat Islam. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan, kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, di Mekah, dan Masjidku, Masjid An-Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikianlah beberapa fakta menarik mengenai Masjid Al-Aqsa, yang saya rangkum dari berbagai sumber. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.